Oke, halo semua. Balik lagi sama channel aku. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya untuk mengisi form ke GSP yang kali ini khusus undergraduate dulu. Banyak dari kalian dan aku juga untuk pertama kali agak rumit ataupun pusing, susah, nggak tahu caranya untuk mengisi form ini. Yang pertama adalah bagian yang institution, kemudian person, signature, sama registration number ini gak usah diisi ya, leave this table blank. Jadi ini gak usah diisi. Kemudian nama, kemudian gimana cara untuk mengisi name of applicant. Ada surname, ada given name. Surname apa sih, given name apa sih? Aku kasih contoh ya. Misalkan namanya Diani Kusuma. Maka Kusuma yang paling terakhir kita masukkan ke dalam surname. Dan Diani yang paling awal, nama awal itu masuk ke given name. Jadi di sini Kusuma, di sini Diani. Nah, gimana kalau misalkan namanya itu 3 kata? Misalkan Diani Kusuma Putri. Maka putrinya kita masukin ke surname dan Diani Kusumanya dimasukin ke given name. Ngerti kan? Putri ini surname dan Diani Kusuma di given name. Gimana kalau namanya Diani Kusuma Putri negara? Maka negaranya ini yang kita masukin ke surname dan Diani Kusuma Putrinya dimasukin ke given name. Untuk ini gampang aja, checklist submission of documents, please check. Checklistnya harus kayak gini ya. Checklistnya harus seperti ini. Applicant form document, dan aku hanya ngasih contoh checklist di kertas. Kalau kalian tetap harus checklistnya lewat Microsoft Word. Application formnya original dokumen, yes. Terus di sini kan kalau misalkan application form 1, form 2, form 3 sampai ke form 6 itu tidak harus ada officially notarized translation. Maka ini nggak usah diisi. 3, photocopy documents. Ya, kalau kalian yang lewat embassy. Kalau misalkan lewat university biasanya tidak harus di photocopy 3 kali. Personal statement form 2 ya. Yes. Study plan. Ya, karena ada study plan kan. 2 letters of recommendation. Nah, 2 surat rekomendasi ini kalian biasanya bisa minta dari kepala sekolah dan guru yang mengerti kalian. GKS applicant agreement, ya. Personal medical assessment form 6, ya. Sekali lagi untuk personal medical assessment kalian nanti tidak harus menyertakan surat dari rumah sakit. Jadi nanti kalau kalian masuk ke Ronik 2 baru kalian diharuskan untuk memasukkan surat kesehatan. Kemudian certificate high school graduation or expected graduation certificate, original or certificated copies. Itu adalah ijazah yang kalian bahasa Inggriskan, kemudian dinotariskan. Original dokumennya iya. Original dokumen ini maksudnya fotokopi yang di bahasa Inggris kan. Kemudian kita checklist yang dinotariskan kembali. Tentu aja 3 dokumen fotokopi ini harus disertakan. Terus ada transkrip nilai, raport. Transkrip nilai itu adalah raport. Yang original itu yang bagaimana? Original itu yang difotokopi kemudian
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian juga harus dinotariskan. Certificate of Citizen Documents, both applicants and parents. Jadi kalian bisa lihat di video aku sebelumnya 4 dokumen yang harus kalian siapkan yang penting banget. Untuk applicants itu kalian bisa pakai akta, dan parentsnya, keluarga atau orang tua, bisa pakai kakak. Original dokumen udah aku bilang ya, sama kalian fotokopi atau kalian bahasa Inggris kan maksudnya, kemudian dinotariskan. Udah itu, Certificate of Korean or English Proficiency. Kalau kalian ada, kalian bisa isi topiknya iya di checklist. Dan untuk topik sama English Proficiency ini gak harus pakai notaris, karena biasanya udah pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Korea gitu. Untuk fotokopinya tetap harus diisi. Untuk proof of Korean wall pattern design ini kalian bisa, kalau kalian tidak merasa, kalian gak usah di checklist. Untuk bagian form 1-nya dari application text, please ceknya ini disilang ya. Kalau tadi kan checklist kayak gitu, sekarang silang. Application tracknya kalian lewat mana? Lewat embassy atau university. Nah sekali lagi, kalau university itu nggak harus menyertakan 3 dokumen fotokopi, itu yang aku tahu ya. Nah kalian lewat embassy track. Terus type of application-nya apa? General atau Overseas Korean? Apa sih bedanya? Overseas Korean itu terbagi dari beberapa negara yang ditunjuk, tapi Indonesia termasuk general. Jadi kan nggak usah pusing. Terus desired division field of study, kalian milihnya apa? Liberal arts and social science, science, technology and engineering, atau arts and sports. Tapi arts and sports ini aku nggak tahu jurusannya apa aja. Oke, kita misalkan coba liberal arts and social science. Untuk full name dan given name sama kayak di awal, itu ada sure name dan given name. Jadi kalian tinggal isi aja sesuai dengan apa yang kalian isi di awal. Untuk date of birth, kalian isi tanggalnya misalkan dari year ya, dari year 1999 per 02/08 gitulah. Misalkan naiknya berapa, naik itu age ya, age kalian tulis aja, country-nya Indonesia, citizenship-nya kalian tulis Indonesian. Udah itu untuk foto, ini kan 3x4, itu fotonya tuh barengan di print atau gimana? Kalau aku pengalaman dicetak dulu, nanti tinggal di lem gitu, pakai double tip juga bisa sih biar lebih bersih. Address-nya kalian tulis, ini address-nya juga kalau aku pikir harus pakai bahasa Inggris kayak kabupaten, provinsi gitu kan. Terus di sini juga ada pun nomor telepon, kalian kasih kode dulu +62 misalkan berapa nomor teleponnya. Emailnya juga kalian kasih email. School name, ini sekolah asal kalian, SMA kalian, SMK kalian itu namanya apa, high schoolnya kan. Terus nomor teleponnya berapa, mailing address, emailnya apa, locationnya itu city, misalkan locationnya Bandung, Indonesia, dan faxnya kalau ada alamat faxnya bisa dimasukin. Topik level, nah kalau kalian di awal udah punya topik, kalian bisa nyatain di sini topik level berapa, misalkan topik level 2. Untuk ini di next ya. Ini juga aku lupa nih misalnya sampai ketinggalan ya, gendernya apa, female. Oke. English Proficiency tab-nya apa, bisa IELTS misalkan, skornya juga berapa.
Nah, university kan ada pilihannya tuh type A dan type B. Kalian bisa pilih choice yang pertama, misalkan di sini aku tulis Seoul University. Departemennya biasanya liberal arts and biasanya ya, kayak liberal arts. Misalkan jurusannya sosiologi. Oke. Yang type A dan B-nya misalkan aku pilih Dongguk. Ini juga sama, ini juga sama. Dan yang choice ketiganya ini adalah yang type B. Tapi aku nggak tahu type B ini universitasnya apa aja, jadi kalian bisa cari sendiri. Boleh nggak sih Kak? Misalkan kan kita punya 3 pilihan tuh. Bisa nggak sih kalau si majornya beda? Misalkan aku mau ngambil sosiologi, terus yang kedua aku mau ngambil ekonomi, dan yang ketiganya aku mau ngambil apa, beda-beda. Ya terserah aja bisa, cuman aku tekankan untuk mengambil satu jurusan karena apa ya, akan memudahkan kalian dalam penulisan form selanjutnya. Walaupun di sini tulis 3 different universities and majors. Udah itu recently attended school period. Nah, kalian tulis misalkan kalian selama kuliah, selama sekolah SMA itu kan 3 tahun, misalkan dari tahun 2012 sampai 2015 misal. School institutionnya namanya apa, sekolahnya, kemudian country-nya pasti Indonesia ya, Indonesia gitu. Untuk high school grades ini kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, banyak yang tanya susah banget masukin GPA. Kalau misalkan dari S1 ke S2 gampang ya, tinggal dimasukin. Tapi kan ini SMA, jadi ya harus dihitung kembali. List of recommender-nya namanya siapa yang memberi surat rekomendasi, misalkan bapak siapa dan ibu siapa. Ini posisinya apa, misalkan ini capsek, misalkan guru. Kalau beliau punya atau mengikuti organisasi, kalian bisa masukin. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nomor handphonenya bisa berapa, 621 plus 621. Emailnya juga masukin. Di sini apa sih previous visit to Korea? Kalau kalian pernah mengunjungi Korea, kalian bisa tulis di sini period itu kapan, purpose of stay, tujuannya, city or region, daerah atau kotanya, and affiliated organization. Nah, di sini juga previously received scholarship awards from Korean institution. Kalau kalian pernah sebelumnya mendapatkan beasiswa dari Korea, kalian juga bisa dimasukin kayak sponsornya itu kalian dapat dari mana, per amount, pendapatan yang kalian dapat dari beasiswa tersebut itu berapa sih per tahun, dan periodnya, jangkanya itu berapa lama. Berarti tinggal deh kalian tulis di sini, diganti year-nya jadi tahun berapa, 2021, ini untuk 02, misalkan year itu date-nya, tanggalnya tanggal misalkan 08, tinggal tanda tangan, udah. Nah, semuanya itu di print kecuali si tanda tangan ini yang harus kalian tanda tangan sendiri, sisanya kalian harus ketik. Untuk form selanjutnya adalah personal statement. Personal statementnya harus kalian isi dengan tidak lebih dari 2 lembar. Kalian yang S1 ini harus berbangga hati karena yang untuk S2 kalian hanya bisa diberi kesempatan 1 lembar aja. Kemudian di sini ada motivation with which you apply for this program, artinya motivasi apa sih yang membuat kamu mau untuk belajar ke Korea. Kemudian family and education background,
background dari pendidikan dan keluarga kamu, significant experience you have had, risks you have taken, and achievement you have made, persons or events that have had a significant influence on you. Jadi experience yang kamu punya, yang kamu miliki tidak harus besar, tapi di situ kamu mengambil satu resiko untuk sebuah pencapaian, dan pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan dan ada sesuatu yang bisa kamu petik. Nggak harus sesuatu yang besar, tapi itu membangun kamu menjadi sesuatu yang lebih baik. Kemudian ada extracurricular activities such as club activities, community service, activities, or work experiences. Jadi kalau kamu punya di sini club activities, club kayak gitu, kamu bisa, atau extracurricular kamu bisa masukin. Terus community service activities juga, dan work experience kalau kamu misalkan kerja sambilan atau apa, kamu bisa masukin di personal statement ini. Jadi personal statement ini membangun image kamu menjadi seseorang yang baik di mata orang gitu loh. Jadi baik-baik semuanya tuh kelebihan kamu masukin di sini. If applicable, describe awards you have received, publication you have made, or skill you have acquired, etc. Kalau if applicable, jika bisa, describe awards yang kamu miliki atau publication dan skill yang kamu punya terkait dengan mungkin jurusan ataupun yang bisa membuat mereka lebih melihat kamu dari bidang atau dari sisi lainnya. Di sini ada form ketiga study plan. Study plan ini tidak lebih dari 3 lembar. Dan kalian juga harus berbangga hati karena S2 harus tidak lebih dari 2 lembar. Tapi menurut aku 2 lembar pun sudah cukup, tidak harus sampai 3. Yang pertama adalah language study plans to improve foreign language Korea English. Jadi persiapan bahasa Inggris dan Korea kamu itu gimana sih sebelum masuk ke Korea gitu. Biasanya kan 6 bulan sebelum tuh kalian bisa, misalkan di sini kan before ya, ada before dan after. Misalkan before kalian tuh mau ngapain sih untuk memperlancar bahasa Korea terutama, tapi bahasa Inggris juga bisa dimasukin, dan after. Misalkan kalian mau lesnya kalian di mana, berapa lama, udah itu kalian juga misalkan kalian mau self learner aja deh, mau belajar sendiri gitu, mau self learning itu lewat kayak gimana sih, bisa misalkan melalui aplikasi atau apa, dan ini sebelum dan sesudahnya tentunya mengikuti kelas bahasa Korea selama setahun. Di sini ada goal of study and study plan. Goal of study and study plan, goal of studies dengan study plan ini kalian bagi aja goal of study-nya itu mau apa dan study plan-nya nanti kita bakal bikin video di lain waktu ya. Kalau future plan after study itu kalian mau ngapain sih abis lulus? Apakah mau tetap di Korea untuk nyari kerja atau pulang ke Indonesia untuk membangun negeri kita tercinta? Recommendation letternya itu kalian yang harus ngasih ke recommendernya ya. KS applicant agreement itu kalian baca dan silang. Kalian baca dulu aja karena terlalu panjang ya kalau aku misalkan nerangin di sini. Terus juga sama di sini ada year, ada months, ada date. Applicant's name-nya siapa namanya? Ini dihapus ya, jadi nama kalian. Nah, terus di sini signature-nya. Itu di tanda tangan. Nah, kalau di sini year, month, dates, applicant's name-nya tetap kalian ketik, dan signature-nya kalian harus tanda tanganin pakai pulpen. Ada 2 lembar. Kalian juga ini X ya. Juga sama, rubah kemudian signature-nya. Kayak gitu. Anggap aja seperti itu. Untuk personal medical assessment atau form 6. Nah, ini kalian female atau male, kalian checklist. Height-nya misalkan 162, ratio misalkan 54. Ketik sama ya.
Terus di sini ada pertanyaan-pertanyaan, do you have allergy, punya alergi nggak? Misalkan no. Have you ever had any disease that pose the risk public health such as but not limited to tuberculosis and STDs? Enggak ya, no. Kalian bisa baca sendiri. Do you have hypertension? No. Have diabetes? No. Hepatitis? No. Have you ever suffered from or been treated for depression? Kayak kalian punya penyakit-penyakit yang lagi marak saat ini ya, penyakit mental kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya, kalian bisa no. Kalau misalkan kalian punya dan emang pernah dirawat di rumah sakit atau menjalani terapi, kalian bisa yes. Dan misalkan please explain gitu, apa dan gimana, atau gimana kalian menjalaninya bisa sembuh dan lain-lain. Have you ever been addicted to alcohol? Pernah terjerumus dalam alkohol nggak sih? Nggak ya kayaknya. Anak-anak kita sih, orang Indonesia jarang ya minum alkohol, tapi nggak tahu tuh. Have you ever abused any narcotics, stimulant, dan yang seperti itulah, obat-obatan? Enggak ya, alhamdulillah. Have you been hospitalized in the last 2 years? Pernah masuk rumah sakit dalam jangka waktu 2 tahun terakhir? Enggak sih, aku pernah masuk rumah sakit tapi 5 tahun terakhir. Have you had any serious injury, sickness in the last 5 years? Gak punya juga. Kalau kalian punya, karena setiap orang berbeda-beda, kalian bisa explain di sini. Kemudian, do you have any visual or hearing impairment? Enggak. Do you have any physical disabilities? Alhamdulillah enggak. Do you have any cognitive mental disabilities? Enggak juga, alhamdulillah. Are you taking any prescribed medication? Enggak. Are you on spiral diet? No. Kalau misalkan kalian vegetarian bisa yes, dan kalian bilang di sini vegetarian. Are you pregnant? Of course no. Nah, udah selesai deh. Gampang banget kan? Itu dia cara mudah mengisi form KGSP atau GKS for undergraduate. Aku harap kalian bisa mengambil sesuatu informasi yang penting di sini dan memudahkan kalian dalam mengisi. Bye-bye aja.